Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dimas Arga Saputra. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 1872050047. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengetahuan dasar geografi guna memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah media pembelajaran ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang pengetahuan dasar geografi untuk kelas 10 IPS. Part 1 yaitu pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani geo yang artinya bumi dan grafin yang artinya gambaran atau pencitraan. Secara harfiah, geografi berarti ilmu yang menceritakan atau menggambarkan tentang bumi. Pengertian geografi ini pertama kali diperkenalkan oleh Etornas dengan nama Geografika yang kemudian dikenal sebagai peletak dasar ilmu geografi. Kemudian kita ke slide selanjutnya yaitu ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi sangat luas, mengkaji fenomena-fenomena geosfer yang terdiri dari atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, termasuk antroposfer. Jadi, wilayah studi geografi meliputi segala gejala yang terdapat di permukaan bumi. Dalam studi geografi, gejala-gejala yang berkenaan dengan persebarannya, perkembangannya, interaksinya dalam ruang bumi. Dalam hal ini, kajian termasuk segala peristiwa gejala atau fenomena yang timbul sebagai akibat dari adanya hubungan interaksi yang terjadi antara berbagai unsur fisik maupun sosial. Dari sudut pandang keuangan, kelingkungan, kewilayahan, dan konteks keruangan. Di sini juga ada objek material. Objek material geografi adalah sasaran atau hal yang dikaji dalam studi geografi, yaitu lapisan bumi dan lebih luasnya adalah fenomena geosfer yang meliputi atmosfer. Yang kedua yaitu litosfer. Yang pertama itu atmosfer, yaitu lapisan udara yang terdiri dari atas berbagai fenomena cuaca dan iklim dan dikaji lebih khusus dalam klimatologi dan meteorologi. Kemudian litosfer yaitu lapisan bantuan penyusunan kerak bumi yang dikaji dalam bidang geografi, geomorfologi, petrografi, dan lainnya. Selanjutnya itu ada hidrosfer, yaitu lapisan air meliputi pengairan di darat maupun di laut yang dikaji khusus dalam hidrologi, oceanografologi, dan lainnya. Kemudian ada biosfer, yaitu lapisan kehidupan berupa ekosistem, flora dan fauna, interaksi, kemudian dikaji khusus dalam biogeografi, ekologi, dan lainnya. Yang terakhir yaitu ada antroposfer, yaitu lapisan manusia yang merupakan tema sentral dari tema lapisan geografi. Manusia sebagai makhluk dominan dalam ruang bumi tentunya sangat berperan dalam perubahan struktur ruang lingkup sendiri. Di sini pula ada objek formal. Objek formal merupakan salah satu cara pandang untuk mempelajari gejala yang ada di permukaan bumi. Maka digunakanlah pertanyaan pemandu untuk mengetahui ruang lingkup kajian geografi pada umumnya, yaitu 5W1H. Yang pertama itu what, apa, di mana, berapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan siapa. Di sini ada part 3 yaitu konsep dan prinsip geografi. Yang pertama itu konsep geografi, di mana konsep geografi adalah gabungan 10 konsep yang bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi di bumi. 10 konsep geografi ini menjadi landasan bagi pembelajaran dan sarana analisis bagi para praktisi geografi, baik di laboratorium maupun di lapangan. 10 konsep geografi adalah konsep alokasi, konsep jarak, keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, konsep nilai kegunaan, konsep interaksi dan interdependensi, konsep diferensiasi areal, dan konsep keterkaitan ruangan. Kemudian ada prinsip geografi. Prinsip geografi persebaran. Persebaran gejala atau fakta tidak merata dari suatu wilayah ke lainnya. Kemudian kita gambarkan dan ungkapkan persebaran gejala dan fakta dalam ruang atau wilayah. Dengan demikian kita dapat menggunakan persebaran atau sama lainnya itu berbeda. Gejala geografi baik yang menyangkut kondisi fisik maupun sosial, tetapi penyebarannya tidaklah merata antara wilayah satu dengan wilayah lainnya.
Di sini ada gambar ya teman-teman, di mana teman-teman dapat menyaksikan distribusi fisik persebarannya. Prinsip ini berkaitan dengan persebaran fenomena fisik atau sosial tidak merata ya teman-teman. Di mana di sini dapat digambarkan di suatu peta yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan itu persebarannya tidak merata. Kemudian ada prinsip geografi interrelasi atau keterkaitan. Interrelasi atau keterkaitan, prinsip ini melihat hubungan sebab akibat antara fenomena fisik dan fisik sosial serta sosialisasi dan sosial. Di sini teman-teman dapat melihat di mana ada gambar pasar ya teman-teman. Kemudian ada gambar fisik dan fisik. Di sini dapat dilihat sebagai ada gunung, awan, matahari, sungai, laut. Nah, itu adalah contoh dari prinsip geografi fisik dan fisik. Kemudian ada contoh dari sosial dan fisik. Di sini ada juga ya seorang petani itu menanam pepohonan atau buah-buahan di suatu kebun. Ini adalah contoh dari sosial dan fisik ya teman-teman. Kemudian ada pendekatan dan cabang ilmu geografi. Pendekatan geografi dapat diartikan sebagai suatu metode, cara pandang, atau analisis untuk memahami berbagai gejala fenomena geosfer, khususnya interaksi antara manusia terhadap lingkungannya. Setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang yang berbeda. Di sini pun ada kajian ilmu geografi, ada 3, yaitu pendekatan geografi keruangan, pendekatan geografi kelingkungan, dan pendekatan geografi kewilayahan. Selain itu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.